Shalom, saya Ningrum Hapsari, KKS dan pelayan ibadah di Impact 1. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Setelah saya taat melakukan visi penginjilan dengan salah satu langkah, yaitu bergabung dalam divisi Komsel di bawah Ibu Rebeka atau Ibu Guntur. Di situ saya semakin banyak kegiatan atau aktivitas yang saya lakukan, yaitu membuat dan mengurusi dokumen dan kebutuhan divisi Komsel, kemudian mengurusi Komsel saya, kemudian juga ikut pelayanan ibadah dan juga menjalankan pekerjaan sekuler, di mana saya adalah direktur utama sebuah perusahaan yang daily job will be busy dengan ACC, dengan meeting-meeting, dengan forecast atau membuat planning-planning untuk kemajuan perusahaan, dan juga dengan kunjungan dinas ke luar kota atau luar pulau. Dengan kesibukan saya melayani Tuhan, sambil tetap seimbang menjalankan pekerjaan sekuler, hasilnya bukan semakin turun, tetapi Tuhan membuat semakin naik. Pada awalnya saya merasa, kenapa sih saya harus susah-susah melakukan pelayanan ini sampai bayar harga sungguh-sungguh. Padahal tidak ada rewards, tetapi saya baru mengerti sekarang bahwa Tuhan mencatat setiap apapun pengorbanan, bayar harga yang kita lakukan sungguh-sungguh dengan tulus untuk kerajaan Tuhan. Tuhan menaikkan pendapatan saya hingga 5 kali lipat. Bahkan pendapatan pabrik saya mencapai 2 kali lipat walaupun di tengah pandemik ini. Sungguh-sungguh suatu hal yang di luar ekspektasi saya dan membuat saya kagum akan perbuatan Tuhan. Yang ada di dalam hati saya tidak fokus pada berkat duniawi tersebut. Namun, saya hanya memprioritaskan Tuhan dan mengerjakan segala kepercayaan yang sudah ditaruh dalam hidup saya dengan tulus. Kemudian mengatur waktu dengan excellent dan efisien. Kemudian mau bayar harga, walaupun terkadang saya dengan tim Ibu Guntur sampai lembur hingga larut malam untuk mengerjakan SOP-SOP, training-training, pelatihan, outline-outline untuk mensupport kegerakan Tuhan bagi jemaat, pelayan Tuhan, dan bagi para KKS. Dan puji Tuhan semua dokumen tersebut selesai tepat pada waktunya. Pointly, bagi teman-teman yang ikut pelayanan namun masih tetap bekerja sekuler, mari lakukanlah dengan tetap prioritas pada Tuhan. Lakukanlah dengan tetap terus setia, dengan semangat, dengan senang hati, tanpa melepaskan tanggung jawab pekerjaan sekuler kita. Bukannya dibalik. Terkadang pekerjaan sekuler dianggap besar atau membuat sibuk, sehingga melayani Tuhannya ada di posisi yang terakhir, atau ya nanti kalau ada waktu, atau ya menjadi angin-anginan. Jangan. Karena hasilnya pun juga akan setengah-setengah. Karena di mana pada akhirnya saat kita suatu saat dipanggil Tuhan, hanya ada satu pertanyaan. Apakah yang sudah kamu lakukan untuk kerajaan Tuhan? Bukan berapa banyak uang yang sudah kita hasilkan. Karena materi juga tidak kita akan bawa saat meninggal kelak.
mengutamakan kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Be excellent. Tuhan memberkati. Haleluya, tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Bagi saya ini kesaksiannya itu dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi, bagi saya kesaksian ini dahsyat dan luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan itu menolong kita itu sungguh-sungguh dahsyat dan luar biasa. Tadi baru saja saya dengarkan sebelum mau ke sini, saudara. Ini persis dengan firman Tuhan yang akan disampaikan. Saya itu sampai kaget karena tuntunan Tuhan itu sangat nyata. Melalui tema-tema, saudara, melalui khotbah-khotbah. Baik itu tahunan, baik itu ya bulanan maupun setiap minggunya. Saya lihat Tuhan itu nuntun kita dahsyat dan luar biasa, saudara. Saya perhatikan ya, ini contoh yang luar biasa. Dia, saudara, adalah seorang direktur utama sebuah perusahaan. Tanggap dulu ya, saudara. Direktur utama itu sibuk sekali. Dia berkata dia harus mengadakan meeting, dia harus mengadakan meng-ACC semua urusan. Saudara, dikatakan dia juga harus ada survei kemana-mana di luar kota, kadang-kadang di luar pulau. Yang pastilah seorang direktur utama itu pasti sibuk sekali, saudara. Tapi hebatnya dia itu tetap, saudara, ya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia membantu Bu Guntur mengurusi divisi kelompok sel, saudara. Itu divisi itu semua loh, saudara. Ya, itu luar biasa. Dikatakan terus luar biasa. Ya, sampai malam-malam dikatakan, dan luar biasa sekali. Dan ternyata apa yang dilakukan tidak pernah merugikan. Dia berkata justru yang dilakukan menyenangkan hatinya Tuhan. Dia diberkati luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah. Sampai penghasilannya naik 5 kali lipat. Banyak orang tuh takut, aku sibuk nanti gimana dengan pekerjaanku. Bukan hanya dia, perusahaannya diberkati di mana dia kerja. Ya naik 2 kali lipat. Seringkali manusia itu pikirannya keliru. Pakai perhitungan manusia, ya hanya matematika saja. 5 tambah 2, ya 7. Kalau itu pakai perhitungan manusia. Tapi kalau Tuhan 5 tambah 2 adalah 10.000, 5.000 laki-laki, tambah wanita dan lain-lain. Dan saudara dengar ya, yang saya kaget itu prinsipnya itu persis. Nanti kalau saudara dengarkan firman ya, karena ini menegur saya. Dia itu fokus sungguh-sungguh, saudara, tertuju pada Tuhan. Diulang-ulang, dia memprioritaskan Tuhan. Dia lebih mengutamakan Tuhan. Betul enggak? Diulang-ulang, saudara. Lalu yang kedua, dia berkata berulang-ulang, berani bayar harga, berani bayar harga, berani bayar harga. Sampai malam, sampai apa? Berani bayar harga, saudara. Luar biasa sekali. Dan yang ketiga adalah melakukan dengan setia. Tadi saudara perhatikan, lakukan dengan setia, lakukan dengan setia. Dan saya lihat luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi, saudara. Karena dia punya prinsip, nanti setelah meninggalkan dunia, dia akan ketemu dengan Tuhan, ditanya, apa yang sudah kau lakukan di dalam dunia untuk aku? Kata dia, iman itu 5, 2, 1 talenta. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Saudara, dia berkata seperti itu. Saudara, dia meyakini semua harta akan ditinggal. Hanya apa yang kita lakukan untuk surga akan ada di surga. Untuk Tuhan akan ada di hati Tuhan. Saya lihat itu konsep yang luar biasa sekali. Sehingga dia mengalami breakthrough, terobosan luar biasa. Tadi waktu dengar kesaksian, tiba-tiba Tuhan itu bicara dalam hati saya. Seperti apa? Paulus juga mengalami seperti itu. Mungkin nanti sampaikan di dalam khotbah. Tapi ini luar biasa. Ya, dia fokus, saudara, tertuju pada Tuhan. Dia berani bayar harga. Dan dia lakukan dengan setia. Sampai akhir. Tepuk tangan sekali lagi. Sekarang kita masuk firman Tuhan, saudara. Hari ini temanya hidup yang layak diingat. Artinya Tuhan itu sedang mengajak kita, Tuhan itu sedang menuntun kita supaya kita itu punya kehidupan yang layak diingat, saudara. Oh, bukan hidup yang sia-sia, yang layak diingat. Kenapa? Ada yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa sekali untuk Tuhan, untuk sesama. Sehingga kehidupan seperti ini layak diingat-ingat, saudara. Tepuk tangan yang meriah, saudara.
Iya, jadi saudara itu akan mendorong kita ya memperjuangkan hidup itu sungguh-sungguh. Hidup hanya satu kali. Ya, perjuangkan, pakai kehidupan itu yang sungguh-sungguh berguna. Sebab setelah lewat gak bisa diulang lagi. Ya, hanya saat ini saja. Hari ini Tuhan sedang mengajak kita mulai merenungkan hidup yang layak diingat untuk hal yang baik, bukan layak diingat untuk kejahatan, untuk ketidakan. Wah, sampai diingat banyak orang, khususnya oleh Tuhan, saudara. Nah, sebetulnya yang mengalami seperti ini enggak banyak, saudara. Tapi saya doakan, saya imani semua jemaat, keluarga Allah, semua pelayan Tuhan, semua yang sedang mengikuti onset online mengalami seperti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa lihat dunia. Ya, tadi menurut catatan, ya sekarang sekitar 7,9 miliar, hampir 8 miliar, saudara. Nah, saudara, banyak sekali, saudara. Siapa saja yang punya kehidupan saat ini bisa diingat terus, saudara. Wah, ini luar biasa, ini hebat, ini datangkan sesuatu yang luar biasa, ini datangkan kasih karunia bagi saya, bagi pekerjaan. Wah, disukai oleh Tuhan. Enggak banyak, bahkan dalam catatan, ya kita diajak ngitung kalau dulu zaman Adam dan Hawa terus ditambah, terus ditambah. Ya misalnya lah saudara, 100 miliar sejak dari dulu ya saudara, sejak Adam dan Hawa. Berapa orang yang saat ini ya sungguh-sungguh mempunyai kehidupan yang layak diingat oleh orang banyak, bahkan oleh kita. Kita praktekkan kehidupan kita saja. Ya, siapa ya yang punya kehidupan hebat, kita kagum, layak diingat. Siapa Pak Paulus? Berapa orang kira-kira? Siapa kira berapa orang saja kira-kira? Coba direnung ya saudara semua ya. Roni coba hitung ya. Berapa orang? Sini semua ya. Kristian dan semua ya. Enggak banyak bisa dihitung saudara. Yang terus sepanjang itu saudara. Ya, tapi sebetulnya ini salah satu yang sangat penting sekali saudara. Ada kaitannya dengan kisah yang tadi. Saya doakan sekali lagi jangan sampai kita sudah diberi kesempatan hidup satu kali ini sia-sia. Enggak ada apa-apanya. Apalagi malah jadi perusak gitu saudara. Tapi sesuatu yang luar biasa. Selalu diingat oleh Tuhan. Selalu diingat oleh sesama. Mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Hidup yang layak. Hidup yang berguna. Hidup yang punya arti saudara. Sampai terus diingat. Kita akan lihat ya seseorang saudara bersama Absalom ya. 2 Samuel 18 ayat 18. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya ya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ya ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Seorang yang bernama Absalom itu pernah jadi raja saudara. Kalau saudara ya sekarang coba ingat apa yang saudara ingat tentang Absalom saudara. Dia punya kesempatan luar biasa, sempat jadi raja. Tapi yang diingat apa saudara? Yang banyak orang ingat ya biasanya apa Kristian? Ini pernah berontak pada ayahnya, malah mau rebut ya tataranya, malah justru mau membunuh. Ya ingatan yang tidak baik saudara. Lalu apalagi pernah bunuh saudaranya, sama-sama anak raja, bunuh saudara. Iya, pernah bakar ladang Yoab. Kalau saudara baca di Alkitab, bahkan salah satu lagi yang sangat-sangat fatal juga adalah ya dia pernah memperkosa para ya gundik-gundiknya raja, gundik-gundik ayahnya diperkosa. Saudara, dia orang yang rindu nanti terus dikenang, namanya tetap ada sampai bangun tugu peringatan supaya orang ingatkan dia. Sayang sekali saudara, hidupnya seperti itu. Ia bukan diingat dengan hal yang baik, tapi diingat yang sangat tidak
baik, saudara. Jadi saudara, itu pelajaran juga bagi kita. Jangan sampai kita melakukan kehidupan yang sia-sia, kita melakukan kehidupan yang rusak, kita melakukan kehidupan yang sampai orang geleng-geleng kepala. Jangan sampai saudara lakukan sesuatu yang membuat sungguh-sungguh hati Tuhan diberkati, yang buat sungguh-sungguh jadi berkat bagi sesama, sehingga layak diingat senantiasa di dalam dunia, apalagi dalam surga. Kita akan lihat seseorang perempuan saudara yang membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Ceritanya waktu Tuhan Yesus ada di rumah Simon, saudara. Lalu saudara sedang makan di situ, datang seorang perempuan dari Betania, gitu saudara. Dikatakan dia bawa minyak narwastu yang mahal harganya. Dikatakan itu sekitar 300 dinar. 300 dinar itu saudara sama dengan kerja 1 tahun, kira-kira gitu saudara. Jadi kerja 1 tahun dapatnya sekitar 300 dinar. Dulu yang umum seperti itu saudara. Itu mahal sekali saudara. Dia bawa buli-buli besi, minyak narwastu itu dipecahkan saudara, dituangkan di kepala Yesus saudara. Wah, itu luar biasa. Ada orang yang gak suka kadang-kadang itu saudara. Ada orang melakukan sesuatu luar biasa pada Tuhan, gak suka. Wah, apa itu? Pemborosan itu sok pamer gitu saudara. Itu si Yudas itu yang mencela itu seperti itu saudara. Karena dia ingin mencuri miliknya Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bela dia saudara. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah saudara, itu tidak mudah saudara. Lakukan hal yang luar biasa saudara. Kadang-kadang orang tidak disangka. Hari itu saja dia lakukan itu saudara. Tiba-tiba itu membuat dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Yaitu sangat menyentuh hati Tuhan. Sangat memberkati hati Tuhan. Sampai Tuhan mengucapkan seperti ini. Markus 14 ayat 8 dan 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Dia sudah melakukan apa yang sedapat mungkin. Untuk Tuhan. Karena kalau harganya 300 dinar. Itu kira-kira dia mengumpulkan berapa lama? Bukan 1 tahun, saudara. Dia kan harus makan, betul nggak? Dia kan harus pakai. Apalagi kalau orang sukanya, wah jajan ini, utangnya oke. Ngumpul ke 20 tahun, ya enggak pernah 300 dinar, benar. Itu karena kalau full loh, saudara. Itu bertahun-tahun, tapi begitu saja. Memang bagi orang sepertinya, wah ini ngawur, sok dan macam-macam. Tapi lihat apa yang dilakukan pada Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan dilakukan luar biasa. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan penguburanku. Itu menjelang Tuhan Yesus akan menyerahkan diri. Aku berkata padamu sesungguhnya. Kalau Tuhan sampai berkata sesungguhnya, setiap saudara baca kita itu sungguh-sungguh ditekankan. Itu sungguh pasti. Kehidupan perbuatan yang dibuat itu akan sungguh terjadi. Di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, termasuk di tempat ini, termasuk saat ini. Saudara, betul nggak saudara? Apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dia diingat oleh Tuhan, dia disaksikan oleh Tuhan, dia diberitakan oleh Tuhan. Karena melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh menyentuh hatinya Tuhan. Yang sungguh-sungguh memberkati hatinya Tuhan. Lakukan sesuatu. Kadang-kadang orang tidak bisa mengerti. Kadang-kadang orang mencemooh. Kadang-kadang daging belum tentu bisa berontak. Tapi ternyata apa yang dilakukan hari itu saja, malam itu saja, membuat dia punya hidup yang berarti. Ini tema bulan ini. Hidup yang dikenang oleh Tuhan. Hidup yang disaksikan oleh Tuhan. Hidup yang dibanggakan oleh Tuhan. Hidup yang diceritakan sampai di mana masuk dalam Alkitab dan terus menerus. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, anugerah bagi dia. Betul saudara, saya rindu, saya pun rindu saudara, untuk saya sendiri, keluarga kami, saudara semua yang ikut onset, yang ikut online. Kita bisa melakukan sesuatu yang membuat hidup kita layak diingat. Karena mendatangkan kasih karunia, mendatangkan anugerah. Bukan untuk pamer, cari nama besar. Bukan.
tapi hidup yang menyukakan hatinya Tuhan. Tapi hidup yang jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat banyak orang. Sampai layak diingat-ingat, saudara. Ya, apa yang sudah kita lakukan sekarang untuk Tuhan? Ya, apakah juga kita melakukan sesuatu ya yang saudara sadar, saya yakin ini, ya apa yang saya lakukan ini membuat dikenang oleh Tuhan, dikenang oleh sesama, karena itu perbuatan yang baik sekali, saudara. Sejak kita coba cek diri kita, karena hari ini pelajarannya supaya kita punya kehidupan yang layak dikenang, yang positif, hal yang baik, yang mendatangkan keharuman, yang mendatangkan kesukaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Ya, saya percaya itu penting sekali, saudara. Di dunia ya ada tertentu yang membuat orang terkenal, saudara. Tapi belum tentu, saudara, itu dikenang terus selamanya, khususnya bagi Tuhan. Ya, Guinness Book ya of Record, dari rekor dunia, saudara. Itu ada seorang yang luar biasa menurut ukuran. Ya, di dunia, Asrita Furman, saudara. Seseorang yang sudah pegang rekor dunia, jumlahnya 600 buah. Jadi rekor bidang ini, ya rekor bidang ini, dia dapat rekor dunia itu sampai 600. Bayangin, saudara, sepanjang itu sampai sekarang, saudara, dikatakan masih yang 200 itu masih rekor. Belum ada orang yang bisa melewati dia. Jadi 600 itu dulu rekor, tapi ada akhirnya yang bisa sudah melewati dia 400. Tapi sampai sekarang masih 600 katanya. Luar biasa sekali. Ya, di antaranya ya ia melakukan banyak hal, mulai dari lompat tali 12.000 kali. Lompat tali itu 12.000 kali. Saudara belum nyoba atau belum bisa mencapai rekornya, saudara. Lalu juga lompat tali, tambahi lagi, saudara, dalam air. Sekarang bukan di luar, di dalam air katanya selama 1 jam, saudara. Satu lagi yang sempat dicatat, dia buat pensil kecil sekali gitu, saudara. Jadi nggak ada orang yang buat pensil kecil. Wah, ini rekor itu, saudara. Dan banyak sekali. Tapi saudara perhatikan, kalau saudara bisa renungkan saat ini, kalau di hadapan Tuhan, apakah itu layak dikenang jasanya? Bukan. Itu hanya aneh saja ini dan itu. Enggak memberkati hatinya Tuhan. Enggak ada gunanya bagi kerajaan Allah. Enggak jadi berkat bagi orang lain. Hanya untuk rekod-rekod saja. Saudara, enggak ada sesuatu. Kadang-kadang hidup dia sama. Kejar sesuatu yang hanya untuk kita, bangga puas. Tapi belum tentu. Itu mendatangkan sesuatu yang baik, yang indah. Belum tentu mendatangkan kehidupan yang berarti, kehidupan yang berguna, sehingga layak ya diingat, layak dikenang, layak ya diteladani. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Saja kita mulai pikirkan, koreksi dan berjuang ya saat kita membangun keluarga kita. Lalu setelah dibangun untuk apa? Layakkah keluarga kita nyentuh hatinya Tuhan? Layaknya keluarga kita jadi berkat bagi sesama, saudara. Kalau kita bangun pekerjaan kita ya sampai, saudara, kaya, saudara, kekayaan luar biasa. Ya, kekayaan luar biasa itu layak dikenang atau tidak setelah mati, setelah nggak ada, atau malah setelah nggak ada rebutan semua, malah wah kasihan sekali, nangis kalau bisa tahu nggak usah punya uang banyak, malah jadi rusak keluarganya. Saudara berjuang sukses, terkenal, ya orang berkata hebat setelah sukses. Apa yang saudara lakukan? Sukses yang nantinya mendatangkan kehidupanmu layak dikenang. Dengan hal yang baik atau tidak, bahkan sampai kesehatan dan lain-lain. Saja kita boleh koreksi, saudara, sehingga kita bisa melakukan. Lah, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, yang itulah yang akan membuat Tuhan ingat pada kita, layak dikenang. Kita akan belajar dengan seorang bernama Hizkia, ya saudara, Hizkia. Saudara, 2 Raja-Raja 20 ayat 3.
Tuhan, ini ceritanya dia sedang jatuh sakit. Ya saudara, lalu dalam doanya, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan apa? Setia. Dia hanya ngomong dengan Tuhan, telah hidup dengan setia dan dengan apa? Tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Bukan baik di mata orang lain, bukan baik di mata kita, yang baik di mata Tuhan. Kemudian nangislah Hizkia dengan sangat. Ceritanya waktu dia sakit, saat itu dia tidak doa minta sembuh, bukan saudara. Dia hanya mengenang cerita apa yang sudah dialami. Saat nanti saudara baca saja di rumah, saudara, ya ayat-ayat sebelumnya, dia itu luar biasa sekali. Dia melakukan yang benar di hadapan Allah. Dia melakukan seperti yang dilakukan Daud, nenek moyangnya. Daud itu sangat dikenang oleh Tuhan. Sampai sekarang bangsa Israel tetap sangat-sangat pegang itu, saudara. Dikatakan luar biasa. Dia mulai, saudara, semua berhala yang dulu dibangun zaman ayahnya punya, semua dibongkar, semua dihabisi. Dia mulai membangun tempat untuk ibadah pada Tuhan. Misbah begitu. Dia melakukan semuanya, saudara. Sehingga sampai Tuhan puji-puji. Ya, berkata, Raja sebelum sudah nggak ada yang melakukan seperti dia. Satu kehidupan yang sangat berkenan bagi Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Jadi sampai setelah dia ngomong pun, Tuhan terkenang dengan apa yang sudah pernah dilakukannya, saudara. Saya harap juga sama, saudara. Kita punya kehidupan yang sesuatu yang sungguh-sungguh, saudara, layak dikenang. Dan saya percaya itu anugerah kalau kita punya kehidupan seperti ini. Ingat, di dunia itu sementara. Nanti setelah tinggalkan itu kekal, betul enggak? Di dunia ini adalah persiapan untuk di sana. Jangan sampai terbalik, saudara. Ya, habis hanya untuk yang ekstra, habis hanya untuk yang sementara. Jangan sampai, saudara. Ya, kalau kita bisa melakukan sesuatu, itu anugerah. Nah, sekarang rahasia hidup yang layak diingat itu bagaimana, seperti apa, ya saudara. Kita akan belajar yang pertama, hidup yang terpusat pada Tuhan. Hidup yang terpusat, hidup yang fokusnya pada Tuhan. Hidup yang memprioritaskan Tuhan, 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 Tuhan. Maka waktu tadi saya dengar kesaksiannya, saya kaget. Kok bisa ya, persis ya. Dia selalu gitu, dia malah cerita biasanya kita manusia, pekerjaan penting. Nanti kalau ini gimana, nanti kalau nggak buka gimana, nanti aku melayani jadinya ini nggak maju gimana. Tapi tadi kesaksian dia selalu mengulang, ya dia utamakan, dia fokus, dia prioritas hidup yang fokus dengan Tuhan, seperti itu, saudara. Ya, saya percaya itu luar biasa sekali. Sekarang saya mungkin ajak saudara baca apa yang dilakukan, ya saudara. Ya, kita baca 2 Raja-Raja, ya pasal 18. Tapi saya mau bacanya mulai ayat ketiga, ya, mulai ayat ketiga supaya lebih lengkap. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tadi sudah saya katakan, tepat seperti yang dilakukan Daud, ya, bapak dulunya. Daud itu sampai standar hidupnya dipakai, hidupnya dipakai standar untuk semua raja-raja berikutnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorban, dijauhkan, saudara. Dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dihancurkan, saudara. Dan yang menebang tiang-tiang berhala, semua ditebang, saudara, tiang berhala. Dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, ini sebenarnya bukan urat, sebab sampai saat itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, saudara, yang namanya disebut, ya, Nehustan. Jadi ada yang keliru pun, dulu ini yang dibuat oleh Musa, tapi terus dipuja-puja, disembah-sembah, kasih korban, itu semua dibersihin oleh dia, saudara. Saudara, saya ajak mereka, itu hanya bisa dilakukan orang yang nomor 1 ke Tuhan. Itu saudara gak mudah. Karena apa? Dia itu sejak di kandungan, sejak lahir kecil, lingkungannya itu lingkungan penyembah berhala, saudara. Itu harus menentang kehidupan biasanya mereka semua, saudara.
dia lakukan seperti itu tuh luar biasa. Sekalipun lahir dalam keluarga yang nyembah berhala, dalam keluarga yang tidak baik, dia tetap hidupnya baik. Dia tetap bisa melakukan hal yang luar biasa. Itu satu terobosan, saudara. Ya, lalu saudara berikutnya ayat 35. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Percaya, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Sampai dikatakan tidak ada yang sama seperti dia. Jadi lakukannya itu betul-betul excellent. Lakukannya itu betul-betul ya berkenan di hatinya Tuhan. Ia berpaut kepada Tuhan. Ia itu berpaut, mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh pautkan hatinya pada Tuhan. Tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang terus pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Saudara bisa perhatikan, hanya orang seperti dia, orang yang sungguh-sungguh fokus, hatinya tertuju pada Tuhan, mengutamakan Tuhan, nomor satunya Tuhan, baru bisa melakukan seperti itu. Tepuk tangannya yang meriah. Kalau saudara merenungkan sama tadi perempuan ya dari Betania, saudara sama. Kalau dia hatinya tidak sungguh-sungguh, satu pusatnya Tuhan, fokusnya Tuhan, prioritasnya Tuhan, tidak akan mungkin itu harta yang mahal, jam dulu minyak narwasa itu 300 dinar itu banyak sekali. Itu kalau saudara bisa itu nabungnya, tadi saya kata berapa tahun kalau orang gajiannya habis terus Pak, yang nggak pernah bisa selesai. Benar, apalagi kurang Pak, utang terus, utangnya yang tambah, malah nggak punya tabungan. Dia harus ikat pinggang terus sekian lama. Dia bisa berani Pak. Malam itu juga dipecahkan, dituangkan, dan ternyata apa yang dilakukan sangat-sangat menyentuh hatinya Tuhan. Tidak semua orang bisa lakukan seperti itu, tapi seberapa orang bisa melakukan seperti itu. Tuhan itu tersentuh, dan Tuhan tidak pernah merugikan kita. Tuhan itu selalu melipat gandakan apa yang bisa kita lakukan. Itu masalah hati. Banyak orang saya perhatikan nggak bisa mengalami terobosan yang luar biasa dalam Tuhan karena setengah-setengah imannya, setengah-setengah, maka nggak ada mujizat. Sudah betul nggak? Oh, ketaatannya setengah-setengah, nggak ada mujizat. Ibadahnya, doanya setengah-setengah, nggak ada kuasa yang nyata. Sudah, pelayanan setengah-setengah, nggak ada apa-apa. Dengar pengalaman saya, ikut Tuhan setengah-setengah, setengah mati. Saya ulangi sekali lagi ya, kalau ikut Tuhan setengah-setengah, malah setengah mati. Saya ulangi sekali ya, ikut Tuhan setengah-setengah, setengah mati. Saudara sudah berjuang setengah. Saudara, tapi gak akan ada mujizatnya, gak ada apa-apa. Karena bisa iman itu percaya sungguh-sungguh sekalipun belum melihat, percaya sungguh-sungguh sekalipun belum mendapatkannya, percaya sungguh-sungguh sekalipun belum menerima, belum ngerti, belum apa-apa, percaya sungguh-sungguh. Itu iman seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar, percaya. Abraham tetap percaya. Bahkan Abraham membangun imannya, menguatkan imannya. Setiap saudara berpaut hatimu pada Tuhan, bersandar sepenuhnya. Apapun yang terjadi, keadaan dunia, jangan takut. Sekalipun sedang dalam kekelaman, sedang dalam kegelapan, tetap percaya. Gadanya, tongkatnya, itu akan melindungi kita, menyertai kita, sehingga hati kita terhibur, sehingga kita tetap menyala, sehingga ada sesuatu yang luar biasa. Itu hukum pertama Tuhan. Hukum kedua, sesama kita manusia. Lalu yang kedua, saudara, yaitu berani melakukan ya gebrakan-gebrakan yang positif. Berani. Fokusnya sudah Tuhan, semua untuk Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Tapi masih butuh keberanian. Orang mengerti. Nomor satu, Tuhan belum tentu berani untuk melangkah seperti itu. Betul enggak? Tadi dia juga banyak berulang-ulang, saudara. Dia berani ya korban waktu. Dia berani bayar harga. Ya berani, saudara. Langkah berani. Akhirnya sungguh-sungguh mengalami sesuatu. Saudara Hizkia, saudara, itu kalau saudara bisa perhatikan, dia punya keberanian.
Karena apa? Zaman ayahnya itu kan lama sekali, betul gak? Sampai saya percaya bukan masalah ayah ibunya apalagi itu. Dulu Baal banyak, apalagi semua mungkin di kerajaannya, rakyatnya, hidupnya sudah seperti itu. Dia itu melakukan itu tuh melawan arus. Saudara tahu loh, itu melawan arus. Seringkali orang ikut, ya umumnya gini ya gini, umumnya saja. Tidak pegang kebenaran. Kadang-kadang untuk pegang melawan arus, saudara. Waktu dia melakukan seperti ini, berani, saudara, melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Dia mengalami sebuah bosan yang luar biasa. Tepuk tangannya yang melimpah, saudara. Dia mengalami, saya percaya, kebangunan rohani yang hebat, yang dahsyat. Saya tiba-tiba ingat, Daud itu juga gitu. Saya ajak saudara lihat ya. Pada zaman Saul sebelum Daud, saudara tahu, nggak ada presiden seperti Daud itu nggak ada. Ada ya tabernakel Musa yang dulu itu nggak ada pujian menyanyi seperti Daud, nggak ada alat musik ceracap, kecapi, gambus, itu nggak ada. Saudara. Cara ibadahnya juga beda sekali. Semua harus diam, so tenang. Tapi zaman Daud, saudara, karena Daud itu bergaul dengan Tuhan, dia tahu hatinya Tuhan. Dia tahu kesenangannya Tuhan. Dia tahu kebutuhannya Tuhan. Sekalipun gak ada orang melakukan. Karena dia tahu ini yang benar. Ini yang disukai Tuhan. Ini yang memberkati Tuhan. Dia berani melakukan sesuatu yang belum pernah ada. Karena ini benar. Belum pernah dilakukan siapapun. Karena ini kesukaan Tuhan. Kebutuhan. Waktu dia membangun pondok Daud. Wah, luar biasa. Tuhan menyatakan hadiratnya. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi keberhasilan. Tuhan memberi kasih karunia, saudara. Dan lompatan rohani luar biasa. Zaman sebelum Daud, kerajaannya, tentaranya, rakyatnya, rohaninya suam semua. Pada zaman Daud, dia melakukan terobosan rohani. Tiba-tiba kerajaannya, rakyatnya, semua mengalami kebangunan rohani. Bangkit kepada Tuhan. Dan itu mendatangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Lalu juga kita belajar sedikit, ya perempuan, ya Betania itu sama, berani loh. Orang itu kadang-kadang diberkati sedikit per bulan, ya sudah berani. Tapi kalau sudah besar, ya diberani-beranikan. Kalau sudah besar, sangat besar, kadang-kadang tidak berani. Untuk terobosan besar perlu keberanian yang besar. Betul saudara? Berani. Kalau tidak berani nggak bisa. Saya sering berkata orang yang hatinya kecil tidak bisa dipakai Tuhan perkara besar. Kecil loh saudara hatinya. Beraninya kecil loh. Dikasih besar. Oh jangan. Katanya saya mau dipakai Tuhan luar biasa. Jadi ketua kelompok saya. Jangan. Saya nggak berani jadi ketua. Loh, kelompok kecil aja nggak berani kok. Mau dipakai Tuhan luar biasa. Gak mungkin. Betul saudara? Di awal yang kecil berani. Hari ini saya ajak setiap saudara, kita tidak dipanggil hanya jemaat saja. Kita dipanggil saudara, ya setelah diselamatkan menyelamatkan, setelah diberkati jadi berkat, setelah dimuridkan memuridkan, setelah ditolong nolong orang lain, setelah saudara ya dapat kasih karunia, biar hidup kita boleh dipakai. Itu perlu berani. Nggak berani sulit. Saya dulu ngalami tiba-tiba ingat. Sudah jadi pengusaha perusahaan saya sedang maju-majunya. Lalu saya dipanggil jadi gembala sidang. Nggak mudah saudara. Ya itu nggak mudah. Zaman dulu ya beda. Itu melangkah itu nggak mudah. Tinggalkan pabrik saudara. Wah saudara. Yang sedang maju-majunya. Itu butuh keberanian. Kalau tidak berani saya tidak pernah jadi ya pendeta gembala sidang. Saya nggak pernah mengalami apa yang Tuhan lakukan. Saat ini butuh keberanian. Butuh keberanian. Butuh keberanian. Butuh keberanian. Butuh keberanian. Melayani kadang ditertawakan orang. Betul nggak saudara? Melayani kadang-kadang malah dicela. Wah jadi KKS lorong kabeh. Hatiku sakit semua. Wah sudah gini kita macam-macam. Saudara dalam nama Tuhan Yesus. Hanya orang yang berani. Saudara
terima terang Tuhan dan berani bangkit jadi terang, orang itu akan dipakai Tuhan. Ngalami Yesaya 60, bangsa akan datang. Saudara, yang berani jadi bendaranya Tuhan sungguh-sungguh, saudara, diberkati luar biasa. Mau jadi berkat luar biasa, baru orang seperti itu akan dipakai Tuhan. Maka kekayaan bangsa-bangsa akan datang, kelimpahan dari seberang akan datang, diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Ini butuh keberanian loh saudara. Kalau hanya terima berkat besar, semua berani. Tapi jadi berkat besar, belum tentu berani. Tapi yang dicari oleh Tuhan, berani diberkati luar biasa, berani dipakai luar biasa. Tepuk tangan yang meriah saudara. Semua saudara perhatikan, Abraham itu menyentuh, selalu dikenang. Ya, dia apa pertama? Imannya. Iman itu cerita berani itu saudara. Berani percaya, enggak ada dasar, tetap berani percaya. Disuruh ganti nama, namanya disuruh ganti siapa? Abraham, artinya apa? Bapak banyak bangsa. Istrinya suruh ganti nama Sarai, artinya ibu banyak bangsa. Kalau sekarang saudara lihat, ada pasangan suami istri, umurnya sudah hampir 100 gitu saudara. 100 saudara, masih hidup aja, wah, luar biasa betul kan? Ya, istrinya sudah 90 gitu saudara. Sejak muda mandul gitu saudara. Lalu suruh ganti nama. Ganti nama. Ganti nama apa? Ibu banyak bangsa. Padahal gak punya anak loh. Satu pun gak ada loh. Ibu bapak bangsa. Abraham ganti nama. Namanya apa? Bapak banyak bangsa. Berani gak? Loh, itu perlu keberanian. Kalau enggak, wah ditertawakan orang Tuhan. Mosok bapak banyak bangsa, satu aja gak punya. Bapak banyak bangsa. Betul? Sekarang saya mau tanya, berapa? Saudara berani gak? Ganti nama. Apa ya? Ya, bahasanya apa? Diberkati Tuhan luar biasa, jadi berkat luar biasa. Berani gak? Namanya seperti itu. Ya, Harto apa ya? Ya pokok intinya namanya, aku orang yang diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Ayo berani gak? Berani gak? Tapi itu firman Tuhan cari kok. Saya percaya sekali kok. Yesaya 60. Saya percaya kalau Tuhan lakukan hal yang besar, pasti dibutuhkan dana besar. Tuhan cari orang yang bisa dipakai. Berani dipakai. Bukan hanya berani diberkati. Berani diberkati, oke, baik. Betul gak saudara? Tapi berani dipakai luar biasa. Itu butuh hati. Betul? Betul? Berani. Mau apapun. Habis-habisan berani karena percaya. Tuhan tidak pernah rugi. Tuhan diuji. Ishak satu saja diuji. Tuhan, Abraham berhasil. Malah dia sungguh-sungguh jadi bapak banyak bangsa. Imannya, ketaatannya luar biasa. Itu menyentuh hatinya Tuhan. Daud juga sama kalau saya perhatikan. Sejak dari muda. Kenapa? Dia itu orangnya itu tulus. Dia itu orangnya cinta Tuhan. Dia itu orangnya lapang hati. Saudara, Tuhan senang lihat hatinya. Oh, itu sudah luar biasa. Sungguh-sungguh saudara, dia lapang hati. Saudara, mau dibunuh oleh Saul berulang-ulang, tetap saja nggak sakit hati. Ada kesempatan balas, bunuh saja. Saul tetap tidak mau. Ya, dia tahu itu haknya Tuhan. Jangan mengusik ya yang bukan haknya. Itu saudara. Betul saudara. Dia sudah diberkati banyak. Dia tetap berkata, berkat dari Tuhan. Rendah hati, betul gak? Ya, dia cinta Tuhan. Semua dia ngakui dari Tuhan. Tetap milik Tuhan. Tulus, betul gak? Tetap bagi Tuhan. Tulus, itu tulus. Betul? Tetap ini dari Tuhan. Milik Tuhan. Kalau Tuhan suruh, tetap bagi Tuhan. Siap, berani. Betul saudara? Bahkan cinta. Dia hanya lihat tabut Allah di kemah. Tergerak sendiri. Bangun bait Allah. Saudara, waktu dia tergerak membangun bait Allah, dia sampaikan pada Tuhan. Tuhan hatinya bergetar. Ini sesuatu yang menggetarkan hatinya Tuhan. Enggak bisa dilupakan. Tuhan berkata, aku enggak pernah perintahkan siapapun. Engkau tidak diperintahkan. Engkau tergerak sendiri. Maka sekalipun aku sudah berkati engkau luar biasa, aku akan berkati engkau jauh luar biasa. Sampai anakmu, sampai keturunanmu, aku berkati luar biasa. Ada satu, saudara lihat, nama Abraham
nama Daud terus sampai sekarang dikenang. Betul? Sampai sekarang oleh Tuhan dan oleh bangsanya, oleh sesama. Beri tepuk tangan. Di sini saya ajak saudara tahu, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara dengar, bukan hanya orang kaya. Abraham dulunya orang belum percaya, betul enggak? Ya, keluarga yang penyembah berhala. Tapi bisa. Daud dulu hanya mengembalakan 2-3 ekor saja. Satu lagi, ada satu janda yang waktu persembahan membuat 2 peser. Betul ya, 2 peser ya. 2 peser kecil sekali. Tapi Yesus lihat. Yesus itu kagum. Muridnya diajak. Lihat ini. Ini janda itu memberikan paling banyak dari semuanya. Ada ayatnya. Berapa peser saya takut ya. 2 atau 3 peser. Tapi itu menyentuh luar biasa sekali. Saudara. Sekalipun kalau sekarang itu ya. Orang yang sangat miskin gak punya. Punyanya cuma itu 2 atau 3. Itu semua. Tapi sekali lagi menggetarkan hati untuk ngajar muridnya. Lihat itu. Apa yang dilakukan. Itu lebih daripada yang lain. Sampai buat contoh untuk muridnya. Sampai ditulis Alkitab. Buat contoh. Siapapun bisa dipakai. Setiap saudara. Apapun bisa pakai. Kalau saudara pakai hidup seperti ini. Tuhan. Dan saudara berani pada satu kali. Itu mengirapi peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak masukkan dalam peti. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lanjutkan coba. Dia mengerti. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia masukkan. Oh betul. 2 peser. Jangan saudara merasa aku gak punya kok. Mau berbuat apa yang terkena. Dengar. Tuhan itu gak butuh uang kita. Tuhan itu tuh lihat hati kita. Gak punya apa-apa. Hatinya bisa dipercaya. Bisa diberkati luar biasa. Bisa jadi berkat luar biasa. Bukan hartanya. Ada orang sudah punya harta luar biasa. Gak bisa dipakai oleh Tuhan. Ada orang punya kepandaian luar biasa. Gak bisa dipakai oleh Tuhan. Ada orang punya kedudukan luar biasa. Gak bisa dipakai oleh Tuhan. Belum tentu. Semua yang dimiliki itu bisa dipakai. Menyentuh hatinya Tuhan. Sampai jadi berkat bagi sama. Layak dikenang. Layak diingat-ingat perbuatannya. Tidak menjamin karena punya talenta. Punya kekayaan. Tapi seberapa kita pertama berpaut pada Tuhan. Fokusnya ke Tuhan. 2, berani melangkah. Lakukan. Saudara Asyir bisa. Lakukan sebaik mungkin. Supaya orang yang datang terkesan. Baik sekali. Aku datang ke keluarga Allah. Wah Asyirnya itu luar biasa loh. Aku lihat di mana-mana nggak pernah lihat di situ. Wah perusahaan-perusahaan nggak ada loh. Wah bagus sampai orang senang, orang diberkati. Itu sesuatu yang luar. Apapun yang melayan di sini, di mana, di mimbar. Wah luar biasa loh. Layan luar biasa. Wah sampai aku datang hadirat Tuhan. Wah luar biasa. Itu sesuatu yang Tuhan suka. Tapi perlu tadi bayar harga. Betul, berani untuk latihan. Bayar harga, betul enggak? Untuk kita lakukan satu, bayar harga. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, saya mau saksikan saudara. Saya lihat Tuhan itu dahsyat. Ada satu jemaat kita di Jepang. Kemarin saya itu kaget, kagum lagi. Saudara pernah dengar Kesia? Kalau bisa dikeluarkan PowerPoint-nya. Ini tidak tahu sedang ikuti apa enggak. Dia itu terima Yesus di gereja kita itu baru Juni yang lalu. Bulan Juni. Belum ada 1 tahun. Saudara. Tapi luar biasa. Begitu terima Yesus. Wah di jamaah Tuhan berkobar-kobar. Mungkin seperti perempuan Samaria yang ketemu dengan Yesus di sumur Yakub. Wah langsung bersaksi. Di mana-mana saudara. Langsung ya cari jiwa saudara. Langsung saudara. Lalu setelah baptisnya itu bersamaan dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, dia sendiri belum sempat baptis saja sudah langsung saudara. Baptisnya bisa bersama-sama dengan orang yang diselamatkan ini. Pak Aditya yang baptis saudara. Itu luar biasa sekali saudara. Lalu satu lagi yang buat saya sendiri pun kagum. Ya, Januari. Ya, dia berani melangkah. Tahu enggak? Sewa tempat, bayar sendiri saudara. Sewa tempat.
Saudara, untuk kerja, untuk buka usaha. Tapi minggunya, Sabtu Minggu dipakai untuk ibadah. Oh, ini orang baru loh saudara. Baru berapa bulan loh. Itu mengejutkan loh. Saya kaget, berani sekali ya. Jarang saya lihat orang yang seperti ini, saudara. Wah, sampai kaget saya. Ini pertama karena dia kan di sana seperti tempat kantor apartemen itu, saudara. Saya percaya Tuhan itu lihat hatinya. Hebat. Dia baptisan betul ya Aditya ya. Berulang, baptisan lagi, baptisan lagi, baptisan lagi, baptisan lagi. Dan baru kemarin saya itu kaget, cerita gini. Dia ikuti terus ibadah berkali-kali. Satu hari saya sedang menyampaikan firman tentang ini. Abraham, imannya lemah, keluar dari kemahmu. Lihat bintang di langit, pasti di lautan. Seperti itu banyaknya. Nah, waktu dia dengar saya menyampaikan tentang Abraham, keluar dari kemahmu. Keluar dari, tiba-tiba kata-kata itu, wah berbunyi keras dalam hatinya, telinganya. Keluar dari kemahmu, keluar dari kemahmu, keluar dari kemahmu, keluar dari kemahmu. Dia tanya Tuhan, apa artinya keluar dari kemahmu, keluar dari kemahmu. Saudara, lalu dia doa puasa. Tanya, apa Tuhan, keluar dari kemahmu, apa? Tiba-tiba belum lama ada orang pemilik hotel di kota lain. Pemiliknya itu bisa telepon dia. Mau enggak kau nangani hotel? Orang itu baru itu beli hotel gitu. Ya, ada hotel milik TV di sana dibeli saudara. Mau enggak engkau nangani? Ya, dia nggak usah pikir tapi nggak langsung jawab. Dia nggak usah pikir, dia gini. Wah, pasti ini keluar dari kemah kok. Berarti kan dari tempatnya toh pindah ke situ toh, saudara. Betul nggak? Tapi dia berkata pada pemiliknya, ya, nah gimana? Aku pikir dulu. Tapi pemiliknya, sudah aku kasih 1 hari. Kasih waktu itu 1 hari saja untuk menjawab. Apa toh kesulitanmu? Dia berkata, aku itu yang dulu di Osaka sudah terlanjur buat ibadah gereja. Dia cerita yang itu, aku sudah sewa tempat ibadah. Boleh enggak? Tanya dulu, kalau aku pindah lola hotel itu, boleh enggak aku minggu ke Osaka ngurusin gereja yang sudah Tuhan percayakan. Lalu bosnya pemilik hotel itu ngomong, sudah enggak usah bingung, dari Nagoya ke situ ke Osaka terus. Sudah, di sana salah satu halnya pakai untuk ibadah. Loh, apa enggak heran saudara? Jadi hotelnya pakai untuk ibadah minggu. Coba lihat ini saudara. Ini oh ya, ini dekat, jarak dekat, ini agak jauh. Jadi ruang semua ini boleh dipakai. Ini bisa dipakai seperti mimbarnya gitu saudara. Itu heran saudara. Orang baru loh saudara. Baru Juni yang lalu loh. Karena apa? Berani mati dia. Dia itu berani. Enggak seperti biasanya. Betul. Ini dipercayakan ngelola. Ini sudah ngomong minggu nih. Minggu sudah ibadah di situ. Tuhan itu jangan diukur dengan matematika. Saya kaget kemarin. Lebih hebat lagi. Ya lanjutkan gambar-gambarnya coba. Ya dia kaget setelah datang di hotel. Ada loh lukisan perjamuan terakhir. Orang Jepang itu jarang loh saudara. Ya di hotelnya sudah ada ini. Wah ini sudah satu pelambang lagi. Dia senang difoto. Lanjutkan lagi. Apa lagi? Saudara, nah ini hotelnya di pantai saudara. Ini sebenarnya danau tapi ujungnya di sana itu tembus laut gitu saudara. Sini masih air tawar, sananya sudah laut gitu saudara. Jadi di pinggir bagus, view-nya bagus. Lanjutkan lagi. Lanjut lagi. Nah saudara tahu ini hebat. Saya kaget baru saja berapa hari yang lalu. Ini manajer yang lama hotel itu kan baru dibeli. Ini yang lama dulu itu yang lama. Saudara enggak? Ini manajernya diinjili sama Kesya. Terima Yesus. Berapa hari kemarin bersaksi, hari Kamis itu bersaksi, ini baru terima Yesus. Hebat. Itu manajernya diinjili terima Yesus. Kenapa? Banyak. Ya, satu, dia itu punya masalah dengan orang tuanya, manajernya. Sudah 27 tahun. Wah, bertengkar ribut dengan. Setelah diinjili, lalu waktu dia ikut istri ini, ikut dengerin, dijamah Tuhan. Waktu pujian, dijamah Tuhan. Waktu firman, dia berkata, aku gak ngerti bahasanya, tapi aku bisa merasakan damai sejahtera. Aku bisa merasakan ada Tuhan di pujian itu dalam firman. Terima ya saudara, baru saja ini. Lalu dia itu tahu gak,
Dia harusnya ini kan sudah dibeli. Dia sudah mau pulang ke kampungnya. Karena dia daftar jadi pegawai negeri Jepang. PNS tapi Jepang. Di sana orang bisa jadi pegawai negeri Jepang. Wah, itu luar biasa karena ada jaminan macam-macam. Wah, senang. Tapi karena dia mengalami di jamaah Tuhan, dia ambil keputusan, ya lamaran jadi pegawai negeri di kotanya dia, dibatalin, ditolak. Dia mau di situ karena ada Tuhan di situ. Dia mau bertumbuh secara iman. Saya itu nggak bisa bayangkan betapa hebatnya Tuhan. Tapi butuh keberanian. Nggak pernah berani. Nggak mungkin Tuhan bisa pakai hal yang besar. Tuhan maha besar, sediakan besar. Kasih kecil aja nggak berani. Kasih besar nggak bisa. Ini baru sudah terima itu saudara. Itu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi saudara. Yang terakhir setia. Tadi dia juga berkata, yang penting lakukan dengan setia. 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 Betul saudara. Setia itu apa artinya? Terus menerus. Ya, tapi bukannya terus menerus. Saudara baca 5, 2, 1. Oh, kok ambil. Juga selain terus menerus. Memajukan. Mengembangkan. Memajukan. Oh, 2 talenta jadi 4. Oh, kok setia. 5 jadi setia. Begitu setia Tuhan kagum. Yang 5 tambahi semua 10. Masih yang 1 ditambahkan pada dia lagi. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya tutup mungkin dengan satu kesaksian saudara. Ya, yang luar biasa tentang setia banyak sekali. Dalam segala keadaan kalau kita tetap tadi Tuhan nomor 1, 2 berani dan setia. Saudara lihat. Saya mau tanya, kalau orang sedang berjuang gagal, gitu ya, gagal, kalah dalam perjuangannya, bisa enggak jadi kenangan yang indah di hadapan Tuhan dari manusia? Bisa. Ngalih gagal di situ bisa enggak? Bisa saudara. Ya mungkin bisa dibaca enggak ya? Dibuat atau saya ceritakan saja. Saudara karena ini sudah terkenal mungkin saudara sudah tahu. Ada ya lomba lari maraton di Tanzania. Seorang bernama John ya Stephen Akari, saudara, dia ikut saudara, diutus dari negaranya, saudara. Ya maraton itu panjang, ya 42 kilo lebih, saudara. Lari. Tapi pada kilometer 19 kan masih jauh. Ternyata karena bedanya berat, dia itu saudara cedera lututnya. Dia berjuang nekat saudara, sudah cederanya. Nekat, lalu karena ini lari, ketabrak sampai akhirnya jatuh tersungkur. Ini saudara ya, tulangnya itu sudah geser. Gimana? Tapi dia nekat berjuang, akhirnya cari kain, dibalut kain saudara. Tetap maju lagi. Lah akhirnya yang juara 1 itu sudah sampai, kalau nggak salah 2 jam 30 berapa. Dia jauh, tapi dia nggak mau berhenti. Tetap saja berjuang. Ini cedera loh saudara. Itu sudah, tetap saja. Sudah tersungkur, tetap saja. Orang lain sudah, yang kalah ya sudah, itu pemenangnya sudah ada. Dia tetap saja. Sampai kameramen harusnya ke yang juara. Ini sebagian lari. Ini kok aneh ini. Semua sudah bubar. Dia cedera loh saudara. Sudah terkapar. Tetap terus. Dan akhirnya berita itu, ya berita di media lebih besar beritanya dia daripada yang juara 1. Kagum. Dia ditanya kenapa enggak lakukan seperti itu. Dia berkata, aku diutus dari negaraku bukan hanya ikut lari maraton, bukan. Aku diutus untuk apa? Menyelesaikan sampai akhir. Dia berkata, bukannya ikut karena sudah aku berjuang sampai akhir. Tiba-tiba saya itu ingat seperti Paulus. Aku berlari sedemikian rupa. Paulus mengalami banyak sekali tantangan. Dia sempat terkapar. Dia sempat ini dan itu. Betul ya? Ancaman saja. Tapi dia terus berlari. Akhirnya dia berkata, aku sudah sampai garis akhir. Tersedia mahkota bagiku dari Tuhan. Hari ini semua saudara setia. Jangan ada yang berhenti. Sekalipun bebanmu berat, sekalipun masalahmu banyak, sekalipun sudah ada tantangan-tantangan, kuasa gelap ingin belajar, berlarilah sedemikian rupa. Biarpun sudah pincang, biarpun lututmu cedera,
biarpun sebetulnya sudah enggak, larilah. Nanti malaikat di surga akan lihat saudara dalam keadaan seperti itu, tetap lari bersama Tuhan. Tetap saja saudara, itu akan dikenang di surga. Itu akan dikenang di hati Tuhan. Tuhan akan beri acungan jempol. Sama seperti tadi, ingat ya? Dia berkata yang bersaksi dari video. Ingat ya, nanti kita pulang surga, semua harta dunia itu nggak ada, nggak bisa. Di surga hanya ketemu Tuhan ngomong, apa yang kau lakukan di dunia? Apa yang kau perbuat di dunia? Adakah sesuatu yang bisa memuliakan nama Tuhan? Ada satu berguna bagi kerajaan Allah. Itu saja saudara. Yang undur jangan undur, yang lemah bangkit, yang terkan maju, bangkit bersukacita bersama Tuhan. Lawan, kau akan lihat Tuhan berkarya luar biasa. Dan saudara perhatikan, nanti kau akan dikenang. Pertama kau akan dikenang keluargamu. Harusnya ayahku atau ibuku atau anakku sudah terkapar, tapi hebatlah, dia tetap bangkit, dia tetap berjuang, dia mengandalkan Tuhan, ditolong Tuhan, mujizat terjadi, akan jadi kenangan, akan jadi teladan. Dia diperlakukan sangat kejam sekali loh, tapi tetap lapang hati. Oh, tidak balas kejahatan, malah bisa mengampuni, memberkati. Luar biasa loh. Dia itu bukan orang kaya loh, tapi berani untuk mengejar Tuhan habis-habisan. Luar biasa loh saudara. Saudara dengar, miliki hidup yang berarti, sampai hanya layak dikenang, layak dipuji. Semua berdiri. Hanya bagimu Tuhan segala puja. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan. Hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan segala puja. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan. Hanya bagimu Tuhan segala puja. hanya Bagimu Tuhan datang pada Tuhan pribadi, saudara. Angkat tangan saudara, datang pada Tuhan. Katakan hanya bagimu Tuhan. Pujian hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan. Kami tahu Tuhan, Engkau ciptakan kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, hari ini kami diingatkan sehingga kami punya kehidupan yang berarti. Bukan kehidupan yang sia-sia, bukan kehidupan yang memalukan, tapi kehidupan yang berarti, sampai layak dikenang, sampai layak dikenang oleh Tuhan, sampai disaksikan dalam Alkitab, sampai layak dikenang oleh sesama, sampai layak dikenang oleh keluarga. Oh Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pewahyuan, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi setiap kami. Oh Tuhan, ajar kami Tuhan, buka hati kami, ajar kami Tuhan, koreksi hidup kami. Sudahkah kami melakukan seperti Hizkia, hidup yang sungguh-sungguh menyentuh hati-Mu, seperti Abraham,
kami. Sehingga kami tidak menyanyiakan pengorbananmu di atas kayu salib. Sehingga kami tidak menyanyiakan Kau angkat jadi anakmu Tuhan. Sehingga kami tidak menyanyiakan Kau berkati kami Tuhan. Sehingga bisa digunakan. Kau berkati dengan kepandaian, Kau berkati dengan kesempatan, Kau berkati dengan kedudukan, Kau berkati dengan kekayaan, Kau berkati dengan panggilan ilahi. Tuhan berbicaralah, berbicara pada setiap kami. Oh, Engkau yang mengajari setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang tahu hati Bapa. Roh Kudus, ajari setiap kami melakukan seperti yang Kau lakukan. Kau tahu hatinya Bapa, sehingga memberkati, sehingga punya langkah yang berarti. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang berbicara dan Kau akan melakukannya Tuhan. Engkau bukan hanya menyampaikan firman tanpa dilakukan, Engkau yang akan melakukan. Beri hikmat pada setiap kami. Beri hati nomor satu kan Tuhan. Beri Tuhan keberanian untuk melangkah dengan petunjuk-Mu Roh Kudus, dengan pertuntunanmu Roh Kudus. Kau beri kami setia, yang lemah bangkit lagi, yang mundur kembali lagi, yang putus asa menyala lagi. Saudara setia, Tuhan gak pernah lalai. Waktu Zakaria Elisabeth setia. Waktunya Tuhan menjawab doanya. Elisabeth mengandung, lahirkan Yohanes Pembaptis, anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini Tuhan, Abang berdoa untuk setia. Semangat pula ke Allah pelayan Tuhan. Semua yang mengikuti Tuhan ibadah ini Tuhan, berikan pewahyuan, berikan rema, berikan hikmat Roh Kudus. Tuhan beri perkataan ilahi. Tuhan tuntunlah kami. Berilah keberanian Roh Kudus, berilah ketaatan, berilah kesetiaan, sehingga kami punya hidup yang berarti, hidup yang berguna, hidup yang memuliakan Kau. Bersyukur firman muda, siapapun kami bisa dipakai Tuhan luar biasa. Apapun keadaan kami bisa dipakai Tuhan luar biasa. Semua dalam anugerah-Mu. Biar tahun 2022 menjadi tahun yang luar biasa bagi kami. Biarlah Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, Yesaya 60 terjadi nyata dalam kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh kasih karunia-Mu nyata, kasih karunia-Mu nyata, kasih karunia-Mu nyata, kasih karunia-Mu nyata Tuhan, kasih karunia-Mu nyata Roh Kudus. Engkau yang ajaib, Engkau yang heran, Engkau yang dahsyat. Berikan pada kami, berikan pada gereja-Mu apa yang harus dilakukan supaya itu menyukakan, menyentuh hati-Mu. Berikan pada hamba-Mu Tuhan apa yang dilakukan dalam hidup ini, dalam tugas ini, sehingga menyukakan hati-Mu. Apa yang harus dilakukan untuk setiap pelayan, setiap jemaat memiliki hidup yang berarti, hidup yang berguna. Dan kami tahu Tuhan, Engkau melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan, sembuhkan yang sakit. Tuhan, tolonglah yang perlu pertolongan. Bukalah jalan bagi yang butuh jalan. Tuhan, pakai orang yang mau berserah, hidupnya diserahkan untuk dipakai Tuhan. Tuhan berkaryalah, dan Tuhan pakai setiap hari. Kami tahu Tuhan, Engkau berbicara dan Engkau mau melakukannya. Tuhan, kami bangga punya Yesus. Kami pulang dan kami akan melakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Sudah dengar, saya rasa saya rindu menyampaikan sesuatu karena pas sekali untuk ini. Ya, sebelum kita akan tutup dengan berkat. Hari-hari ini terus Tuhan ingatkan saya diberi kerinduan. Saudara, kalau lihat gereja kita itu dulu sudah ya sampai gedung biskup, jadi gedung gereja, bangun ini konferensi gereja se-Indonesia. Hari-hari ini Tuhan sedang dorong saudara, supaya kita bisa melangkah membangun sesuatu yang sungguh-sungguh nanti sangat berguna. Kira-kira lah saudara, seperti movement center
jadi tempat yang membawa kegerakan yang luar biasa. Satu tempat itu mencetak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Karena itu akan menjawab Tuhan besar yang disediakan oleh Tuhan. Ya, saudara, dukung doa untuk gereja kita, untuk saya juga hikmat ini. Karena saya percaya kalau Tuhan sudah memberi hati, Tuhan sudah mulai buka jalan, pasti Tuhan akan makan. Doakan ya, tahun ini minimal akhir tahun sudah mulai bisa. Ya, teman di mana untuk pakai bangun sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh bukan hanya Kristen-Kristenan, Kristen yang sungguh-sungguh hebat, penuh Roh Kudus, bergaya luar biasa. Ya, saya rindu saudara ikut doakan bersama. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami akan kembali, Tuhan, kami akan berjalan dalam tuntunan-Mu. Biar kami punya hidup yang berarti, gereja yang berguna bagi-Mu. Tuhan, bahkan ada hal yang bisa diingat, dikenang, yang baik, yang Kau sukai, yang memuliakan Engkau, jadi berkat bagi sama. Terima kasih. Angkat tangan tinggi-tinggi, diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan kehidupan yang berarti, diberkati kehidupan yang bisa diingat dan dikenang dengan baik. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, visimu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara berkatikan bersama. Amin.